Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Internet of Things ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang IoT Classroom Environment Looker. Next. Di sini yang pertama adalah latar belakang lingkungan kelas seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan udara sangat mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi belajar. Banyak sekolah belum memiliki sistem pemantauan kondisi lingkungan secara real time. IoT Classroom Environment Looker hadir sebagai solusi untuk mencatat dan memantau kondisi lingkungan kelas secara otomatis menggunakan sensor IoT. Data yang dikumpulkan membantu guru dan pengelola sekolah menciptakan ruang belajar yang lebih sehat dan optimal. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuannya di sini untuk yang pertama membangun sistem pemantauan lingkungan kelas berbasis IoT. Lalu yang kedua mendeteksi dan mencatat data suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kualitas udara secara real time. Dan lalu yang terakhir menyediakan informasi lingkungan secara visual dan mudah dipahami melalui dashboard. Lanjut. Oke, untuk alat, tools, dan simulatornya di sini yang pertama ada ISP32, lalu aplikasi Blink, lalu LCD 16x2 12C, dan yang selanjutnya DHT22, double jumper, walkway simulator, dan LDR plus resistor. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya cara kerja. Yang pertama, inisialis dan koneksi. ISP32 terhubung ke Wi-Fi dan platform Blink. Kedua sensor DHT22 LCD diaktifkan. Ketiga, LED menyalakan jika berhasil connect bank. Terusnya sensor yang digunakan yaitu DHT22 membaca suhu dan kelembapan. Dua LDR cahaya mengukur intensitas cahaya untuk menentukan siang atau malam. Yang ketiga, LCD display atau vibrasi menampilkan status suhu atau dingin, sedang atau panas, waktu, siang atau malam, dan intensitas cahaya. Keempat, pengiriman data ngeblink mengirim suhu vino kelembapan V1, cahaya V2, dan status suhu V4. Selanjutnya proses menghubungkan Blink. Pertama, menambahkan template baru yang bernama suhu kelembapan, intensitas cahaya, dan kondisi. Yang kedua, membuat data stream suhu dengan virtual pin V0, unit Celsius, kelembapan V1, unit persentase persen yaitu V2, presentasi cahaya, unit loop V4, dan kondisi. Yang ketiga, membuat dashboard dengan menambahkan garis suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan label serta memasukkan string dashboard sebelumnya. Yang terakhir, menghubungkan papan autentikasi dan jaringan Wi-Fi ke kabel USB22. Ya, itu sepertinya ada penjelasan koneksinya. DHT22 koneksi DHT22 PCC ke 3,3V SP32, DHT ke DHT SP32, data ke salah satu pin digital SP32 misalnya GPO 4, LCD 12C, PCC ke 3,3V atau 5V SP32, DHT ke DHT SP32, SDA dan SCL ke pin 12C SP32, GPO 21 dan GPO 22, LDR plus resistor, LDR 1 PCC ke 3,3V SP32, DHT ke DHT SP32, LDR 1 AO ke 35 SP32. Hasilnya yaitu membaca suhu, kelembapan, dan cahaya, menampilkan data dan status suhu di LCD, mengirim data ke Blink hanya jika ada perubahan, memberi notifikasi ke pengguna jika suhu dingin 1 sampai 15 derajat Celcius, suhu sedang 5 sampai 25, suhu panas 25 derajat ke atas. Oke, di sini ada tampilan dari walkthrough kami. Seperti ada alat yang kami pakai, ada DHT22, ada PS32, dan sebagainya. Kemudian hasil dari walkthrough kami bisa diganti seperti di sini, bisa menampilkan suhu dengan suhu 19 derajat Celcius, kemudian ada kelembapan 30% dan intensitas cahayanya 2,474 lux.
Nah, status suhunya sedang, seperti yang tadi teman saya jelaskan. Mungkin itu penjelasan singkat dari kelompok kami tentang penjelasan dari kami. Mungkin cukup sekian. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.